Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani Maulidia Fatma dengan nomor NIM 8622410026. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas RA3 semester 2. Baik, di sini saya akan membuat video penjelasan dari salah satu materi yang pernah saya pelajari sebelumnya. Sebagai tugas UAS di mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Maulina Rahayu MPD. Materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang keterampilan berbicara. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama di sini yaitu ada latar belakang. Keterampilan berbicara merupakan salah satu aspek penting dalam kemampuan berbahasa yang harus dimiliki oleh setiap individu. Dalam kehidupan sehari-hari, berbicara menjadi sarana utama untuk menyampaikan ide, gagasan, perasaan, maupun informasi kepada orang lain. Kemampuan berbicara yang baik tidak hanya mencerminkan penguasaan bahasa, tetapi juga menunjukkan kemampuan dalam berinteraksi sosial, serta membangun hubungan interpersonal. Next slide yaitu, apa itu keterampilan berbicara? Keterampilan berbicara adalah sebuah kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan ide, pikiran, pendapat, gagasan, dan perasaan kepada orang lain. Sebagai pembicara, dapat didasari oleh kepercayaan diri, jujur, benar, dan bertanggung jawab dengan menghilangkan masalah psikologis seperti malu, rendah diri, dan ketegangan. Nah, dalam penyampaian informasi, secara lisan, seorang pembicara harus mampu menyampaikan dengan baik dan benar, agar informasi tersebut dapat diterima oleh pendengar. Untuk menjadi pembicara yang baik, pembicara harus mampu menangkap informasi secara kritis dan efektif. Hal ini berkaitan dengan aktivitas menyimak. Apabila pembicara merupakan seorang penyimak yang baik, maka ia mampu menangkap informasi dengan baik pula. Slide selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Internal yang pertama di sini yaitu ada faktor fisik. Faktor fisik berkaitan dengan kesempurnaan organ-organ tubuh yang digunakan dalam berbicara, seperti pita suara, lidah, gigi, dan bibir. Gangguan atau kelainan pada organ-organ ini, misalnya kelainan bawaan, gangguan pendengaran, atau kondisi kesehatan yang kurang baik, akan memengaruhi kemampuan berbicara seseorang. Kondisi fisik yang sehat dan sempurna memudahkan proses artikulasi dan pengucapan kata. Faktor yang kedua di sini yaitu ada faktor psikologis atau faktor non-fisik. Faktor psikologis ini meliputi kepribadian, karakter, temperamen, bakat, tingkat inteligasi, kreativitas, motivasi, dan rasa percaya diri. Misalnya, seseorang yang memiliki kepercayaan yang tinggi akan lebih berani dan lancar dalam berbicara di depan umum. Sebaliknya, rasa malu, takut salah, gugup, atau takut dibully akan menghambat kelancaran berbicara. Kepribadian yang positif dan motivasi yang kuat sangat mendukung perkembangan keterampilan berbicara ini. Faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal di sini yang pertama ada faktor lingkungan keluarga, yang kedua faktor lingkungan sekolah dan metode pengajaran, dan yang ketiga yaitu faktor lingkungan sosial dan budaya. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga. Nah, dukungan verbal dan interaksi dalam keluarga sangat berpengaruh. Anak yang sering terlibat dalam percakapan dan stimulasi verbal di rumah cenderung memiliki keterampilan berbicara yang lebih baik. Sebaliknya, kurangnya stimulasi dan interaksi verbal dapat menyebabkan kesulitan dalam memperluas kosakata dan menyampaikan ide secara efektif. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan sekolah dan metode pengajaran.
Suasana di kelas yang kondusif, metode pengajaran yang interaktif, dan kesempatan yang cukup untuk berbicara sangat penting. Sekolah yang mendorong diskusi, presentasi, dan aktivitas berbicara lainnya akan membantu siswa mengasah keterampilan berbicara mereka. Guru yang memberikan respon positif dan penguatan juga meningkatkan rasa percaya diri siswa. Faktor yang ketiga yaitu faktor lingkungan sosial dan budaya. Nih, pengaruh pola asuh, budaya, sosial ekonomi, dan lingkungan pergaulan juga mempengaruhi keterampilan berbicara siswa. Misalnya, penggunaan bahasa daerah atau bahasa ibu di rumah tanpa diimbangi dengan bahasa pengantar di sekolah dapat menjadi tantangan dalam penguasaan bahasa dan keterampilan berbicara dalam bahasa formal. Berikutnya yaitu di sini ada hal yang perlu diperhatikan dalam keterampilan berbicara. Nah, yang pertama di sini ada menyampaikan tujuan yang jelas. Maksudnya menyampaikan tujuan yang jelas itu kita sebelum menyampaikan sesuatu atau menyampaikan informasi, sebelumnya kita harus sudah memahami apa yang akan kita sampaikan terlebih dahulu. Biar nanti ketika kita sedang menyampaikan, kita tidak bingung sendiri jika ada orang yang bertanya. Yang kedua di sini tidak perlu banyak menyampaikan sesuatu hal yang tidak terkontrol atau yang tidak dikontrol. Misalnya kita menyampaikan suatu informasi tentang UAS. Nah, itu kita menyampaikan informasi tentang UAS saja, tidak kemana-mana. Jadi biar kita fokus membahas tentang UAS itu. Selanjutnya yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Nih, ketika kita akan menyampaikan suatu informasi, kita harus percaya diri full sama diri kita sendiri. Kita harus menghilangkan rasa malu yang ada di dalam diri kita, yang melekat di dalam tubuh kita. Supaya apa? Supaya orang yang mendengarkan informasi dari kita itu dapat menerimanya dengan baik, dengan jelas. Selanjutnya yaitu menghargai, mendengarkan, memperhatikan, dan menanggapi apa yang dibicarakan oleh lawan bicara dengan baik. Nah, ketika kita sedang menyampaikan informasi atau kita sedang berbicara di depan umum, kita harus menghargai nih pendapat lawan bicara kita. Misalkan kita sedang menyampaikan informasi tentang UAS. Nah, lawan bicara kita itu belum paham atau bertanya kepada kita. Nah, kita itu harus menghargai, mendengarkan dan memperhatikan pertanyaan dari mereka. Nah, kita juga bisa menanggapi apa yang mereka pertanyakan gitu. Selanjutnya, menerapkan keterbukaan dan kejujuran. Ketika kita sedang menyampaikan informasi, kita harus terbuka dengan audiens. Jadi, apa yang kita sampaikan, jika audiens kurang paham atau belum paham apa yang kita sampaikan itu, kita harus menanggapi, kita harus terbuka dengan audiens, kita harus menjelaskan sampai audiens itu paham, dan juga kita harus jujur. Semua informasi yang sudah kita dapat harus kita sampaikan kepada audiens semuanya, tidak ada yang ditutup-tutupi, kita harus jujur, semuanya harus disampaikan gitu. Selanjutnya, tidak fokus dengan pembicaraan diri sendiri. Maksudnya, ketika kita sedang menyampaikan informasi, kita juga harus seperti tadi tuh menghargai pendapat dari audiens. Misalnya ada audiens yang berpendapat. Nah, kita harus menghargai nih pendapat dari audiens. Sebenarnya ini masih sama yang poin-poin yang di atas. Jadi supaya apa? Supaya kita dapat solusi yang lebih maksimal. Selanjutnya yang terakhir yaitu menjadikan komunikasi yang hangat dan menyenangkan. Nah, dengan kita menyampaikan informasi yang tidak fokus sama diri kita sendiri, yang mendengarkan atau menghargai pendapat dari orang, itu akan menciptakan komunikasi yang hangat dan menyenangkan, dan juga kita dapat menemukan solusi yang lebih maksimal. Slide selanjutnya yaitu cara mengembangkan keterampilan berbicara yang baik. Nah, yang pertama di sini ada mendengarkan dengan baik. Mendengarkan dengan baik ini dapat membantu melancarkan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, pastikan kita bisa menjadi pendengar yang baik. Yang kedua yaitu memahami audiens. Berusaha untuk memahami minat dan preferensi audiens.
Ini dapat membantu ketika kita menciptakan komunikasi yang harmonis. Ini juga bisa dilatih dengan mengasah empati dan memperluas jaringan. Yang ketiga yaitu hindari melakukan interupsi. Menghindari interupsi saat orang lain berbicara dapat membantu kita dalam memahami pesan yang disampaikan dan memberikan respon yang berkualitas. Yang keempat yaitu memperluas jaringan. Jika kita mempunyai jaringan yang luas, dapat memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan berbagai jenis orang dan pandangan yang akan meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Nah, yang kelima yaitu meminta feedback dari orang lain. Mendapatkan umpan balik dari orang lain bisa memberikan pandangan tentang aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dalam komunikasi yang dilakukan. Yang keenam yaitu berbicara dengan kecepatan yang tepat. Kecepatan berbicara dapat mempengaruhi bagaimana audiens mendengarkan kita, sehingga perlu untuk kita bicarakan dengan kecepatan yang pas agar pesan dapat disampaikan dengan jelas. Yang ketujuh yaitu memberikan feedback kepada orang lain. Selain mendapatkan feedback, ketika kita memberikan feedback positif kepada orang lain, dapat memotivasi mereka dan melatih kita dalam berkomunikasi. Dan memberikan feedback negatif juga dapat melatih kita dalam memilih kata-kata yang tepat. Selanjutnya yaitu memikirkan hal yang akan diucapkan. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi agar kita bisa menjadi lebih baik adalah dengan berpikir tentang hal yang akan diucapkan sebelum kita menyampaikannya, untuk menghindari ucapan yang spontan atau kasar. Selanjutnya yaitu menyampaikan ide dengan jelas dan singkat. Penting untuk tidak bertele-tele atau basa-basi ketika berbicara atau menyampaikan ide, agar audiens dapat lebih mudah memahami pesan yang disampaikan. Selanjutnya yaitu belajar berbicara di depan umum. Menghadapi situasi yang mengharuskan kita untuk berbicara di depan banyak orang dapat menjadi momen yang baik untuk meningkatkan kemampuan komunikasi kita. Selanjutnya, mempelajari dasar-dasar komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dapat menyumbang 55% dari bagaimana audiens memandang seseorang, sehingga itu menjadi penting untuk mengetahui bagaimana cara berpakaian, tatap muka, dan gerak tubuh yang baik. Selanjutnya, memperhatikan nada dan intonasi. Nah, dalam berkomunikasi, selalu memperhatikan nada dan intonasi. Ini bisa mempengaruhi emosi audiens yang mendapatkan pesan yang kita sampaikan. Selanjutnya, menghindari pembuatan asumsi. Menghindari pembuatan asumsi ketika berkomunikasi bisa sangat membantu kita dalam memahami makna yang sebenarnya dari informasi yang disampaikan oleh orang lain. Selanjutnya yaitu manfaat keterampilan berbicara. Manfaat keterampilan berbicara yang pertama di sini yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi. Meningkatkan kemampuan komunikasi dengan berbicara yang baik dan jelas, seseorang dapat menyampaikan ide, pikiran, dan perasaan kepada orang lain secara efektif. Nah, yang kedua di sini membantu proses belajar keterampilan berbicara, memudahkan peserta didik untuk bertanya, menjawab pertanyaan, berdiskusi, dan menjelaskan pendapat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Nah, anak yang terampil berbicara cenderung lebih percaya diri saat berbicara di depan kelas atau saat berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu membangun hubungan sosial. Berbicara dengan baik dapat membantu seseorang menjalin hubungan dan bekerja sama dengan teman, guru, dan orang di sekitarnya. Selanjutnya, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis. Nih, ketika seseorang mampu mengungkapkan pendapatnya dengan baik, itu menunjukkan bahwa ia juga mampu berpikir secara logis dan terstruktur. Slide selanjutnya yaitu fungsi keterampilan berbicara.
Nah, selain manfaatnya, keterampilan berbicara juga memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama di sini fungsi informatif. Fungsi informatif ini dapat menyampaikan informasi, pengetahuan, atau berita kepada orang lain secara lisan. Nah, yang kedua yaitu fungsi ekspresif. Fungsi ekspresif dapat menyampaikan perasaan, pendapat, dan emosi secara verbal, seperti rasa senang, marah, atau sedih. Yang ketiga di sini yaitu fungsi sosial. Fungsi sosial itu untuk menjaga hubungan baik antar individu melalui sapaan, obrolan santai, atau diskusi. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi persuasif. Fungsi persuasif di sini meyakinkan orang lain agar setuju atau mengikuti pendapat atau ajakan yang disampaikannya. Yang terakhir, fungsi estetis digunakan dalam kegiatan seni seperti bercerita, mendongeng, berpuisi, dan drama yang memiliki nilai keindahan dalam menyampaikannya. Slide yang terakhir di sini yaitu ada kesimpulan. Keterampilan berbicara merupakan kemampuan penting dalam menyampaikan pikiran, ide, dan perasaan secara lisan kepada orang lain dengan tujuan untuk dipahami dan menciptakan komunikasi yang efektif. Keterampilan ini tidak hanya berkaitan dengan penguasaan bahasa, tetapi juga melibatkan aspek psikologis, sosial, dan lingkungan. Mungkin materi sudah saya sampaikan semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.